Berikut saya silakan Dr. Sisko untuk memaparkan presentasinya. Terus saya akan membawakan atau memaparkan mengenai ischemic neuropathy related to metabolic disease. Terima kasih moderator dan co-moderator Dr. Sidik dan sebentar Dr. Sisko akan dibacakan dulu CV-nya oleh Dr. Sidik. Terima kasih dokter. Baik, Dr. Seswati Prayitna Ningsi, spesialis mata konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Brawijaya dan pendidikan dokter spesialis mata di UGM, dan juga untuk pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya. Beliau juga menyelesaikan fellowship neurooftalmologi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai staf di divisi neurooftalmologi di Rumah Sakit Saiful Anwar dan merupakan Ketua Perdawi Cabang Malang. Terima kasih Dr. Sisko, silahkan untuk waktunya. Terima kasih Dr. Sidik dan Dr. Rusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia IDI dan Perdami kepada saya untuk menyampaikan topik tentang ischemic optic related to metabolic disease. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Jadi kenapa kita memilih menyampaikan tentang ischemic optic neuropathy? Karena kita ketahui bahwa ischemic optic neuropathy ini insidennya 2,3 sampai 10,3 orang per 100.000 penduduk per tahun, di mana neuropati optik ini merupakan bentuk kelainan di saraf optik kedua terbanyak setelah glaukoma. Dan dari ischemic optic neuropati ini sendiri, bentuk yang terbanyak adalah bentuk non-arthritic anteroischemic optic neuropati atau NAION. Jadi nanti 15 menit ke depan akan banyak kita singgung bentuk yang NAION ini, karena ini adalah bentuk yang terbanyak. Sayangnya patofisiologi NAION sendiri ini masih belum banyak diketahui atau masih unclear, hanya disebutkan multifaktorial. Sehingga untuk penata laksanaannya dibutuhkan pendekatan yang multidisiplin. Dan karena patogenesa yang masih unclear, maka belum ada terapi yang dianggap cukup efektif, sehingga penting sekali kita lakukan deteksi dini dan pencegahan. Itu sebabnya topik ini kami sampaikan kepada sejawat spesialis lain maupun teman-teman GP agar kita bisa bersama-sama mencapai ini ya Vision 2020 ini sudah lewat, di mana Deritocyte disebutkan bahwa 80% kebutaan di dunia ini adalah sebenarnya bentuk yang avoidable blindness atau bisa dihindari. Oleh sebab itu Kemkes RI pada 2019 memasang target penurunan prevalensi gangguan penglihatan yang dapat dicegah sebesar 25%. Dan sejak 2020 WHO telah menetapkan program untuk bidang mata, yaitu Integrated People Center Eye Care, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Prof. Nila pada keynote lecture, di mana implementasinya di Indonesia adalah dengan di SKN disebutkan sistem rujukan berjenjang. Oleh sebab itu, untuk mencegah atau mengurangi kebutaan akibat salah satunya ischemic optic neuropathy ini perlu kolaborasi dari vaskes pertama hingga ke tersier. Apa yang dimaksud dengan ischemic optic neuropathy? Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Dr. Cynthia, bahwa ini adalah suatu keadaan akibat berbagai kelainan yang menimbulkan iskemia pada papil saraf optik, di mana gangguan khasnya adalah visus yang turun mendadak dan painless, tanpa adanya rasa sakit. Ada dua bentuk dari ischemic optic neuropathy. Yang pertama adalah bentuk yang anterior, itu melibatkan bagian anterior dari optic nerve. Jadi kalau kita lihat optic nerve ini mulai dari intraokular, intraorbita, intrakanal, sampai intrakranial. Jadi yang anterior ini adalah melibatkan bagian anterior sini. Ada dua bentuk, yaitu arteritik dan non-arteritik. Sedangkan yang posterior, yang bagian sini ada tiga bentuk, yaitu artritik, non-artritik, serta surgical atau perioperatif. Jadi NAION ini apa?
Ini adalah satu keadaan infak pada papil saraf optik, di mana papil saraf optik ini sebagian besar vaskularisasinya adalah oleh arteri ciliaris posterior yang short, di mana kelemahan pada level lamina cribosa ini mengakibatkan hilangnya penglihatan yang mendadak. Dan ini suatu most common dari bentuk optik neuropati yang akut pada usia lebih dari 50 tahun. Bagaimana patogenesanya? Ada 3 mekanisme yang sekarang diyakini. Yang pertama adalah karena kondisi hipoperfusi, yaitu akibat insufisiensi sirkulasi pada small vessel, ini yang kecil-kecil pada papil saraf optik. Yang kedua adalah kegagalan autoregulasi. Jadi kita mempunyai kemampuan autoregulasi baik di retina maupun optik nerve. Hal ini terjadi pada kondisi arteriosklerosis, vasospasme, atau akibat medikasi tertentu. Patogenesi yang ketiga adalah karena anatominya sendiri, yaitu pada keadaan crowded disc atau papil yang kecil, sehingga memudahkan terjadinya compartment syndrome akibat terjadinya axonal edema. Sedangkan teori karena oklusi ini sekarang tidak dianut lagi, jadi beda sebenarnya patogenesinya dengan stroke, sehingga penata laksananya nanti juga akan beda. Bagaimana yang dirasakan oleh pasien? Yang pertama adalah hilangnya penglihatan monokular atau satu mata yang mendadak, dan ini yang sering juga dikeluhkan, nanti mungkin sejawat semua, datang pasien dengan keluhan tiba-tiba bangun tidur pagi itu tiba-tiba gelap. Biasanya satu mata yang sering. Ini khas, kita sudah harus memikirkan kemungkinan satu NION. Ini akibat terjadinya nocturnal systemic hypotension. Bisa ada nyeri sedikit, tapi yang banyak tanpa adanya rasa nyeri atau hanya sekedar discomfort atau rasa tidak nyaman. Sedangkan pada gambaran klinik kita lihat visus yang turun mild to moderate, tidak seberat tadi yang disampaikan Dr. Cynthia optic neuritis, tapi kalau iskemik bisa lebih dari 20/200. Ya. Kemudian adanya RAPD. RAPD ini satu keadaan kelainan pada pupil, di mana respon kedua pupil ini tidak sama atau asimetris akibat kelainan unilateral dari retina atau optik nerve. Kemudian gangguan warna, gangguan lapang pandang, ini tadi yang disebutkan ya, altitudinal inferior, sebagian besar seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan terjadinya adalah altitudinal superior atau arcuata, bisa jadi. Kemudian pada fundus, ini dokter umum, sekarang pemeriksaan fundus level kompetensinya 4, jadi tentu kalau ada pasien dengan peripapil seperti kipas gitu ya, atau ini yang khas, ini mata yang kena, sedangkan fellow eye-nya kita lihat small physiological gap, atau tadi yang disebutkan crowded disc gitu ya. Ini OCT tentu didapatkan nanti di tersier service. Kemudian saya mengingatkan sedikit ya, karena nanti DD-nya yang pertama adalah yang artritik. Jadi yang banyak tadi non-artritik, tapi kita nanti langkah pertamanya harus membedakan dengan yang artritik. Khasnya kalau yang artritik ini nyeri sekali, kemudian pada fundus ada gambaran chalky white, putih lilin ini ya, dengan edem yang lebih menyeluruh, dan yang membedakan itu dari awal kita sudah curiga adalah nyeri kepala, kemudian nyeri mengunyah atau jaw claudication, kemudian nyeri daerah periokular, ya, ada kelemahan, ada malaise, anoreksia, dan pada pemeriksaan darah kita dapatkan peningkatan ESR maupun CRP, yang membedakan bentuk non-artritik tadi ya. Juga kita bisa dapatkan giant cell arthritis, ini di arteri temporalisnya ada pembesaran. Ini mengingatkan cara pemeriksaan RAPD, kalau tadi Dr. Cynthia sudah menjelaskan untuk pemeriksaan lapang pandang yang bisa dilakukan teman-teman di daerah. RAPD ini juga perlu saya ingatkan, tentu dulu sudah pernah ya, karena inilah yang bisa dilakukan hanya dengan pen light, dan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya retina, kelainan retina atau optic nerve monokular. Dim the lights in the room and ask the patient to look into the distance. Use a bright source of light. I prefer a muscle torch, but a direct ophthalmoscope is just as good. The next step is to test each pupil individually. This is not part of the RAPD testing, but is important because it gives you information about the reactivity of each pupil.
Hold the torch Kita lihat 10 to refleks pupilnya 20 tidak centimeters sama. away and shine the light directly into the unaffected eye first. Hold the light at that eye for 2 to 3 seconds Jarak harus and sama then swing antara it kedua across and mata shine it 10 hingga directly 20 into the other cm. eye for the same length of time. Take care to Lakukan di eliminate ruangan each yang agak pupil dim. for the same amount of time. It is important to remember to hold the light directly in front of the eye with Kita beri each swing. waktu sekitar 3 detik ya, harus sama lamanya pemeriksaan antara kedua mata. Baik, itu tadi pemeriksaan RAPD yang cukup mudah. Ya. Kemudian faktor risiko ini perlu kita ketahui karena pada anamnesa ini harus digali. Yang pertama adalah hipertensi cukup banyak, kemudian obstruktif sleep apnea ini juga banyak, serta diabetes mellitus. Beberapa keadaan, karena sekarang pandemi, saya ingatkan kemungkinan ada dampak dari vaksin juga didapatkan walaupun kasusnya sedikit. Kemudian faktor risiko okularnya adalah tekanan intraokular yang meningkat, kemudian tadi dysarthria atau adanya drusen. Apakah sindroma metabolik? Ini adalah satu faktor risiko metabolik yang berkaitan langsung terhadap terjadinya penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Ada berbagai kriteria menurut WHO, ATP3 dan IDF. Ini kalau di Indonesia teman-teman dari IPD banyak menggunakan kriteria IDF, di mana adalah yang pertama adalah obesitas. Untuk masyarakat Asia, laki-laki bila lebih dari 90 cm lingkar perutnya, wanita lebih dari 80 cm. Juga didapatkan hipertrigliserid lebih dari 150 mg per desiliter, hipertensi dengan TD sistolik lebih dari 130, diastoliknya lebih dari 85. Dan kadar glukosa darah yang tinggi yaitu lebih dari 100. Bagaimana sindroma metabolik ini bisa mengakibatkan NION? Ini karena pada keadaan sindroma metabolik terjadi peningkatan stres oksidatif sehingga mengakibatkan disfungsi endotel dan terjadi inflamasi kronik yang sistemik. Jadi ini sebenarnya keadaan yang kronik perlahan mengakibatkan disfungsi dari endotel sehingga terjadi remodeling dan gangguan vasodilatasi. Karena ada gangguan vasodilatasi atau aliran darah ke papil saraf optik, maka terjadi gangguan autoregulasi dan NION. Nah, ini data yang Riskesdas 2018, kita lihat terdapat peningkatan dari insiden hipertensi, diabetes, dan obesitas. Ini tentu membuat kita lebih aware, kemungkinan terjadinya iskemik optik neuropati pasti juga akan meningkat. Sehingga kita harapkan teman-teman dokter umum, juga spesialis interna mungkin akan lebih aware adanya kemungkinan pasien terkena iskemik optik neuropati. Ini studi cross-seksional yang kami lakukan di RSSA pada pasien di poli penyakit dalam dan poli mata. Kita dapatkan hasil korelasi dari kondisi sindroma metabolik, tadi tekanan darah, BMI, lingkar perut, gula darah, TG, dan HDL-nya, ternyata TD sistolik mempunyai korelasi yang cukup kuat terhadap kontras sensitivity. Ini pemeriksaan kontras itu kemampuan melihat perbedaan antara objek dengan background-nya, biasanya dengan Pelly-Robson. Kemudian gula darah ternyata berkorelasi positif terhadap RNFL, ketebalan retinal fiber layer, mean defect, tadi yang di perimetri, dan kontras. Jadi mohon maaf, izin mengingatkan waktunya, Dok. Ya, terima kasih. Ini penjelasannya. Nah, ini dari Dr. Cynthia, merawat pasien di RSCM, ternyata juga ada dengan kondisi hampir 50% lebih, ternyata pasien NION ini mempunyai gangguan hiperkoagulasi dan dislipidemi. Ada 2 pasien dan dengan cardiovascular disease ternyata juga mempunyai prognosis yang berbeda. Jadi penyakit yang sebelumnya juga menentukan prognosis. Bagaimana manajemennya? Yang pertama tadi dibedakan antara non-artritik dan artritik. Kemudian bila kita curiga yang artritik tadi dengan nyeri yang sangat, maka kita harus tambah pemeriksaan ISR dan JRP. Ini yang berikutnya tentu dilakukan oleh teman-teman dokter mata. Jadi tadi saya ingatkan visusnya bisa turun sedikit, kemudian teman-teman harus melakukan pemeriksaan pinhole untuk membedakan ini apakah kelainan di optic nerve, media opacity, atau refraktif. Kemudian RAPD tadi sudah didemokan, dan pemeriksaan ophthalmoskop
Kita akan bedakan edema, atrofi, atau ada anomali, dan pemeriksaan visual field. Teman-teman bisa lakukan konfrontasi seperti tadi dijelaskan. Terapinya ini karena sudah kompetensinya adalah di SP1, tapi saya hanya menjelaskan saja bahwa ada beberapa titik, mulai dari optic nerve iskemianya, kita bisa berikan vasodilator, kemudian kita bisa berikan glukokortikoid atau steroid yang banyak, dan masih boleh teman-teman mungkin sambil menunggu dirujuk, boleh diberikan dulu neuroproteksi. Ya, pemberian steroid, hati-hati, yang sistemik tidak boleh diberikan pada pasien diabetes, hipertensi berat, infeksi aktif maupun digestive ulcer. Neuroproteksi boleh diberikan untuk mempreservasi optic nerve yang masih ada. Prognosisnya mungkin perlu teman-teman juga sampaikan, diedukasikan bahwa kemungkinan akan menjadi atrofi. Kemudian kemungkinan terjadinya rekurensi, terutama pasien dengan diabetes mellitus atau datang dengan visus yang sudah turun sekali. Rekurensi bisa pada mata yang sama maupun mata kontralateral. Sedangkan pemberian aspirin masih debatable, tapi disampaikan bahwa kalau pasien ini sudah ada diabetes atau penyakit jantung, boleh diberikan aspirin. Jadi take home message-nya pada kasus dengan kita curiga iskemik optik, yang pertama adalah first do no harm. Kita lihat tadi faktor risikonya yang harus kita tata laksana, dan jangan sampai pemberian terapi kita justru akan memperburuk kondisi faktor risiko. Seperti tadi pemberian steroid juga harus hati-hati. Oleh sebab itu harus diberikan di layanan tersier, di mana ada dokter mata yang akan berkolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau hematolog. Jadi teman-teman bisa memberikan edukasi tadi, prognosisnya, kemudian faktor rekurensi, dan yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan kondisi-kondisi faktor risiko tadi, ini yang penting. Dan multidisiplin approach, sedangkan pemberian neuroprotektif masih bisa kita berikan, dan pemberian kortikosteroid tentu atas indikasi yang sangat kuat, yaitu akut, visual loss-nya juga severe, dan tidak ada komorbid yang membahayakan. Saya kira sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.